Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita ke pembahasannya, kita absen dulu ya. Baik, yang pertama ada Ahmad Fitri. Hadir, Pak. Yang kedua ada Raja Aunan Wijaya. Hadir, Pak. Yang ketiga ada Farel. Hadir, Pak. Yang keempat, yang terakhir Sarif. Hadir. Nah, baik, kita langsung saja mulai ke pembahasannya ya. Sebelumnya udah tahu belum pengelasan itu apa? Bapak. Ada yang tahu? Yang tahu, Pak. Coba ya, Mas Fitri. Pengelasan itu adalah mengumpulkan logam untuk merapatkan atau menyambungkan dua logam yang ingin disatukan, Pak. Betul. Nah, terus kali ya. Jadi pengelasan itu adalah proses penyambungan logam dengan cara melelehkan sebagian kecil logam dengan cara ditambahkan bahan atau tidak sama sekali gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode pengelasan, yaitu salah satunya pengelasan OAW. Nah, ada berapa jenis sih pengelasan itu? Ada yang tahu? Ada berapa jenis? Yang kalian ketahui saja. Banyak sih, Pak. Di antaranya ada SMAW, ITMAW, IMAW, dan lain sebagainya. Oh ya, baik. Nah, di materi sekarang metode yang akan dijelaskan oleh saya yaitu pengelasan OAW. Apa itu pengelasan OAW? Yaitu oksigen acetylene welding. Nah, di sini ada definisi dari pengelasan OAW, yaitu metode pengelasan yang menggunakan gas dan gas asetilin untuk menghasilkan panas melalui nyala api untuk mencairkan logam dan menyambungkannya. Nah, metode ini sering sekali disebut sebagai gas welding atau sering kali disebut sebagai las karbit kalau di bengkel pengelasan. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari las OAW tersebut? Nah, yang pertama, proses OAW atau oksigen acetylene welding bekerja dengan mencampurkan gas oksigen dan asetilin dalam obor las atau torch untuk menghasilkan nyala api dengan suhu hingga 3200 derajat Celcius atau bisa juga 3500 di suhu netral. Nah, yang kedua, ada nyala api yang digunakan untuk memanaskan logam dasar hingga titik leleh sehingga logam dapat menyatu saat didinginkan. Nah, apa sih karakteristik dari pengelasan OAW tersebut dibandingkan pengelasan yang lainnya? Nah, yang pertama itu las OAW ini tidak memerlukan listrik ya, sehingga mudah digunakan di lokasi tanpa sumber daya listrik. Karena las OAW ini menggunakan tabung oksigen dan asetilin sebagai bahannya. Yang kedua, sering digunakan untuk pekerjaan fabrikasi ringan dan perbaikan logam. Jadi las OAW ini lebih cocok untuk logam ringan gitu, fabrikasi ringan. Tapi kalau logam tebal, las OAW ini tidak cocok gitu, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini perbedaan pengelasan OAW dengan SMAW. Pada tahu SMAW itu apa? Pengelasan apa? Saya, Pak. SMAW adalah shield metal arc welding, di mana prosesnya itu adalah menggunakan elektroda, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, iya betul sekali ya. SMAW itu
itu menggunakan elektroda sebagai bahan dasar untuk menambahkan pada logam yang ingin dilas gitu, yang ingin disambung. Nah, tas SMAW ini menggunakan listrik ya, yaitu listrik itu supaya menyalakan si elektrodanya. Dari misal listrik tersebut memakai negatif, nah si elektrodanya positif. Nah begitu, jadi konsepnya, prinsipnya yaitu dengan cara mengkonsletingkan listrik sehingga menjadi suhu yang sangat panas sehingga si logam tersebut meleleh. Nah, perbedaannya apa sih dari pengelasan OAW dan pengelasan SMAW? Nah, yang ada beberapa aspek ya. Nah, aspek yang pertama sumber panasnya. Las OAW menggunakan pembakaran gas oksigen dan asetilin. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bahan dasar dari las OAW yaitu menggunakan oksigen dan asetilin. Nah, sementara SMAW menggunakan busur listrik antara elektroda dan benda kerja. Nah, yang kedua ada peralatannya. Peralatan dari las OAW ini ada tabung gas, selang, regulator, dan kompor las. Nah, yang membedakan SMAW yaitu mesin las listrik, kabel las, dan elektroda. Nah, yang ketiga aspeknya yaitu elektroda. Nah, las OAW ini tidak menggunakan elektroda sehingga dia itu langsung meleburkan logam pada logamnya gitu, sehingga di waktu dingin logam itu akan menyambung secara alami gitu. Nah, yang kalau SMAW menggunakan elektroda logam berlapis flux. Nah, flux tersebut biasanya kan karena shield ya untuk pengaman gitu. Nah, sehabis dilas itu SMAW itu akan ada seperti ada yang gosong. Nah, yang gosong sehingga itulah keamanan dari SMAW. Jadi aman untuk dipegang gitu. Tidak ada waktu panas, tetapi nah, untuk yang keempat yaitu metode proteksi. Tidak ada proteksi dari flux atau gas. Nah, flux tersebut yang tadi yang disebutkan yang seperti yang gosong tersebut. Nah, yang kelima yaitu kecepatan. Nah, las OAW ini lebih lambat karena dari awal pengelasan las OAW itu menunggu dulu hingga si logam itu panas gitu, benar-benar panas baru bisa dimajukan. Tapi las SMAW itu begitu dia nyala, dia langsung berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Nah, secara fleksibilitas, fleksibel, las OAW fleksibel untuk logam tipis dan seni logam, jadi tidak cocok untuk logam yang tebal gitu. Yang cocok itu adalah SMAW. Karena SMAW itu suhu derajatnya mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Tetapi kalau las OAW cuma mencapai 3.500 derajat Celcius. Nah, tingkat kesulitan ya, aplikasi reparasi ringan, seni logam tipis. Nah, kalau SMAW untuk konstruksi, manufaktur, perbaikan mesin berat. Nah, tingkat kesulitannya tentu saja berbeda ya. Las OAW memiliki memerlukan keterampilan yang tinggi gitu. Sedangkan las SMAW relatif lebih mudah dipelajari karena las OAW tersebut tingkat kebakarnya tuh menyebar ya, jadi agak susah kalau bagi orang awam gitu. Disarankan untuk SMAW saja. Nah, biaya operasional las OAW lebih mahal karena memerlukan gas. Karena gas ini tidak alami ya, makanya jadi kita harus membeli tabung gas oksigen dan asetilinnya. Tetapi kalau SMAW lebih ekonomis untuk pekerjaan besar, lebih murah gitu, lebih efektif. Nah, kalau keamanan gitu, dilihat dari keamanan, las OAW itu beresiko tinggi karena ini gas gitu. Gas itu mudah terbakar
sehingga ketika ada kebocoran kecil itu sangat berbahaya, bisa terjadi ledakan yang sangat besar. Nah, kalau SMAW relatif lebih aman, tetapi resiko sengatan listrik dan asap. Nah, selanjutnya ada keselamatan kerja ya. Yang pertama yaitu pakaian praktek seperti yang dilihat dari layar. Nah, pakaian praktek yang digunakan dalam gambar pengelasan tersebut yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua, apron. Apron itu pelindung bagian dada sampai bawah, atau bisa juga disebut kalau di sini mah celemek ya. Nah, celemek. Nah, yang ketiga itu ada kacamata las. Kacamata las ini khusus untuk las, tidak bisa kacamata yang biasa pada umumnya. Nah, 4 yaitu sepatu safety. Sepatu safety itu untuk menghindari hal-hal yang terjatuh dari kemungkinan las sehingga aman untuk kaki. Yang kelima ada sarung tangan untuk memegang sesuatu, karena las ini panas ya, harus memakai sarung tangan gitu, sarung tangan khusus. Nah, selanjutnya ada peralatan las. Apa saja sih peralatan las gitu yang harus disiapkan untuk pengelasan OAW ini? Yaitu yang pertama adalah silinder oksigen. Isi oksigen di dalam silinder dapat dihitung dengan mengalihkan volume silinder dengan tekanan di dalamnya. Misalnya volume silinder 40 liter nih. Nah, dan tekanan di dalamnya 150 kg per cm persegi, maka isi oksigen adalah tinggal dikalikan saja ya, 40 kali 150 sama dengan 6000 liter. Nah, yang kedua ada silinder asetelin atau tabung asetelin. Nah, cara menghitung dari asetelin ini yaitu 40, misal nih menghitung isi yang terdapat dalam silinder adalah 40% dari isi silinder, dan setiap 1 liter aseton pada tekanan minimal 15 kg per cm persegi dapat menyimpan asetelin sebanyak 360 liter. Misalnya isi silinder asetelin 50 liter, maka jumlah gas asetelin di dalam silinder tersebut adalah, nah, untuk mencari jumlah gas asetelin tersebut maka dihitung sebagai berikut. Nah, ya 40 dibagi 100, 40% gitu ya. 40 per 100 dikali 50 dikali 360 sama dengan 7.200 liter pada kondisi tekanan minimal 15 kilo. Nah, ini tekanan minimalnya 15 kilo ya. Nah, sedangkan dapat menyimpan asetelinnya sebanyak 360, makanya dikalikan 360. Nah, selanjutnya ada tekanan kerja oksigen dan tekanan kerja asetelin. Perbedaan tekanan kerja dan tekanan isi itu apa sih? Apa ada yang bisa menyebutkan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Nah, tekanan kerja itu yaitu slide selanjutnya saja. Nah, tekanan kerja itu ada di manometer isi. Jadi si tabung itu berapa sih isinya? Nah, itu disebut tekanan isi atau manometer isi. Nah, untuk menghitungnya ada di manometer isi. Nah, kalau manometer kerja ini untuk menghitung tekanan kerja yang dibutuhkan. Nah, tekanan kerja yang dibutuhkan tuh, nah, yang pertama tekanan kerja oksigen yang dibutuhkan pada alas OAW ini, oksigen asetelin glycol ini 1,5 kg per cm persegi sampai dengan 2,5 kg gitulah. Nah, yang kedua itu kalau tekanan kerja asetelin 0,3 kg per cm persegi sampai dengan 0,5 kg per cm persegi gitu ya. Nah, maka oksigen yang masuk ke dalam pembakar dengan tekanan yang lebih besar akan menarik gas asetelin ke dalam pipa percampur yang kemudian keduanya bercampur dan siap dibakar. Jadi, nah ini tuh untuk mencampurkan si gas asetelin sama oksigen ini ada yang namanya
torch. Torch itu adalah obor. Nah, ini obor, ada obornya, ada bagian-bagian obor. Nah, sebelum ke bagian-bagian obor, bagaimana sih cara gitu mengatur manometer atau tekanan isi dan tekanan kerja yang baik dan benar gitu? Bagaimana sih? Nah, yang pertama itu tabung. Tabung tersebut dibuka di manometer isi. Kenapa di manometer isi, gak di manometer kerja? Karena ketika dibuka manometer kerja terus dibuka manometer isi, si manometer kerja itu akan terjadi kebanyakan gitu, langsung masuk atau kaget manometer isi itu, sehingga terdapat konslet atau kerusakan gitu. Jadi sehingga dibuka dulu, kita kencangkan dulu manometer kerja, tekanan kerja, terus kita buka manometer isi sehingga masuk ke dalam, tetapi tidak dibuka di manometer kerja gitu. Nah, kemudian dibuka manometer kerjanya untuk mengisi tekanan kerja pelan-pelan sehingga sampai yang tadi, sampai tekanan kerja tersebut 1,5 kg per cm persegi. Nah, itu untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada manometer. Nah, yang kedua sama halnya seperti yang tadi, manometer isi oksigen dan manometer isi asetilin sama prinsipnya seperti itu. Nah, ini ya contoh tabungnya nih, tabung oksigen dan tabung asetilin. Nah, yang ini tuh ada manometer isi dan manometer kerja. Kemudian ada selang untuk menyambungkan ke torch atau obor. Nah, perbedaannya apa? Dari warna ya, biasanya warna merah itu pada umumnya digunakan untuk asetilin, karena asetilin itu gas yang sangat berbahaya, jadi diwarnai merah gitu. Kalau oksigen biasanya warna hitam atau warna hijau. Nah, ini ada torch contohnya. Nah, ini ada bagian-bagian torch, yaitu mulut untuk berfungsi untuk tidak, karena api itu sangat mudah menyebar ya api. Nah, jadi menggunakan mulut ini tuh jadi ada satu titik acuan gitu, jadi lancar buat teman-teman. Nah, yang kedua itu ada injektor, terus katup zat asam, katup asetilin, dan itu teh ada di atas terpotong ada katup oksigen. Jadi pertama-tama untuk menyalakan torch ini, pertama-tama kita buka dulu asetilin, kemudian nyalakan memakai korek khusus gitu untuk menyalakan kompor. Biasanya bukan bensin biasa, karena bensin sangat berbahaya. Nyalakan, kemudian kita atur oksigennya mau 1:berapa sesuai nyala api yang kita inginkan gitu. Kalau kita buka dulu oksigen, susah untuk nyala. Kemudian kalau kita buka asetilin dulu satu, terus oksigen dilangsungkan, akan terjadi ledakan gitu. Nanti kaget. Kalau tidak percaya boleh dicoba sendiri. Nah, apa? Nah, ini jenis-jenis api yang di dalam ASO AW ya. Yang pertama, nyala api karburasi. Nyala api karburasi ini nyala api yang kebanyakan asetilin gitu, 1:5 atau 1:3. Nah, biasanya ini untuk melelehkan logam, tetapi dengan tambahan gitu, dengan tambahan seperti elektroda. Tapi ini mah bukan elektroda, tetap ini mah kawat untuk menambahkan pada titik logam tersebut yang ingin dilas. Nah, kedua ada nyala api netral. Nyala api netral itu oksigen dan asetilin 1:1, jadi hampir setara atau seimbang, sehingga nah fungsinya
nyala api netral ini untuk melelehkan logam tetapi tidak memakai bahan tambah seperti kawat. Nah, yang ketiga ini nyala api oksidasi. Nyala api oksidasi ini biasanya digunakan untuk memotong bahan supaya cepat. Nah, nyala api oksidasi ini biasanya lebih banyak oksigen daripada asetilin. Nah, selanjutnya ada proses kerja pengelasan OAW, yaitu persiapan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan seperti yang tadi dibahas. Yang kedua pengaturan tekanan gas. Pengaturan tekanan gas yaitu yang pertama tadi buka dulu manometer isi, kemudian manometer kerja. Nah, yang ketiga menyiapkan obor las. Menyiapkan obor las dengan pemantik khusus gitu. Nah, yang keempat ada proses peleburan logam. Nah, yang kelima ada penyelesaian dan pendinginan. Nah, ini bisa dilihat ya demonstrasi dari pengelasan OAW. Mohon disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan pengelasan OAW. Ini dasar dari pengelasan OAW, yaitu pencairan bahan dasar. Nanti kita ini ada tebalnya 1 mili ya, 1 mili. Nah, bisa dilihat itu ada tipis ya. Ini latihan dasar untuk pengelasan OAW, pencairan bahan dasar. Kemudian jangan lupa ketika kita setting instalasi pengelasan OAW, pastikan penutup tabung ini selalu ada di posisinya, selalu ada di tabung asetilin, supaya pada nanti misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dengan cepat bisa menutup tabung. Tapi misalkan ini nggak ada, misalkan ini adanya di posisi di oksigen, jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lebih memprioritaskan kepada tabung asetilin ya, karena sangat berbahaya. Tapi ketika ini sudah kesedia ini, maka ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita dengan cepat bisa menutup. Walaupun tapi kita sudah bahas bahwa tabung ini aman untuk digunakan karena kita sudah melakukan prosedur yang sesuai untuk pengelasan OAW. Oke, untuk jam pertama ini seperti ini. Tambahkan ini tata tahan api. Ini Kenapa jalur lasnya ya? kita garis pakai kapur besi ya ini ya. Jadi ini bukan kapur tulis, tapi ini kapur besi seperti ini. Nah, ini kapur besi seperti ini. Jadi ini kita nyalakan dulu. Nah, pertama asetilin dulu yang dinyalakan, kemudian diatur Atur netral. Gunakan kacamata ya, kacamata las. Ini sudah netral. Kemudian posisinya harus seperti ini, sejajar dengan garis ini, ya sejajar ini. Nggak boleh gini maksudnya. Ini bukan sejajar, dia harus sejajar seperti ini. Kemudian tutupnya kita tutup ini. Ini bukan yang 45 derajat. Sudah ini dulu 45 Jangan derajat. khawatir kalau Dan logam itu akan depan. terpotong karena ini bukan Dengan api netral. putar. Kita pakai ayunan putar. Oke. Kita
panasi dulu bendanya. Nah, ini yang membuat lama karena kita memanaskan logam terlebih dahulu. Panasi dulu bendanya sampai dia mencair, kemudian cairannya ini kita dorong ke depan, diputar pelan-pelan, putar. Ya, seperti ini ya. Jadi harus cair dulu bendanya. Nah, ini pengelasan OAW tanpa bahan dalam api netral. Ya, Kak. Jadi, hasilnya semacam ini. Kita ulang lagi ya. Nah, mungkin untuk mempercepat waktu. Panaskan bendanya. Nah, sebelum ke kelebihan dan kekurangan pengelasan OAW, nah, cara mematikan si torch itu yang sudah nyala, bagaimana sih? Apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, yang pertama itu asitelinnya dulu dimatikan, kemudian otomatis akan mati. Tersisa oksigen, kemudian oksigen dikecilkan sampai habis, kemudian putarkan lagi sedikit supaya tidak ada bekas sisa gitu, terus matikan lagi. Nah, sudah mati. Apa sih kelebihan dan kekurangan pengelasan OAW ini? Yang pertama itu portable ya, cocok untuk pekerjaan di lapang atau di wilayah-wilayah terpencil yang minim listrik gitu. Karena ini bisa membawa tabung sendiri sehingga bisa langsung di mana saja untuk melakukan proses pengelasan OAW. Yang kedua ada fleksibel. Fleksibel dapat digunakan untuk berbagai jenis logam dan ketebalan, tetapi tidak terlalu tebal ya, serta pengelasan, pemotongan dan pemanasan. Nah, yang ketiga itu mudah dipelajari. Teknik ini sederhana dan cocok untuk pemula yang ingin belajar pengelasan. Nah, kekurangannya apa? Kecepatan pengelasan lebih lambat dibandingkan metode modern karena harus menunggu dulu logam tersebut panas. Nah, yang kedua itu kurang efektif untuk pengelasan logam tebal karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memanaskan logam tersebut. Nah, yang terakhir yaitu membutuhkan keterampilan operator yang baik. Karena kalau amatir gitu langsung nyoba akan terjadi kegagalan atau cacat kelas, kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada apa saya Pak? Oh ya Pak. Mana? Kan tadi Bapak menyebutkan bahwa saksikan itu melelehkan logam. Nah, jenis logam apa sih yang dilelehkan Pak? Jenis logam tipis ya, non ferros. Kalau nggak salah ya, jenis logam tipis atau tembaga, aluminium pun bisa, tetapi tidak bisa logam yang sangat tebal atau sangat keras, itu tidak memungkinkan. Ada Kalau kawatnya Pak, kalau jenis kawat yang dilelehkan ini Pak? nah kalau jenis kawat mas itu ada khusus ya, khusus pengelasan OAW, jadi tidak sembarangan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin materi ini dicukupkan ya. Nanti kita praktek ke workshop langsung dengan demonstrasi seperti tadi yang dicontohkan. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Nah, untuk KM silakan pimpin berdoa.